Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat karunia dan rahmatnya lah kita semua bisa dipertemukan dengan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Bulan yang penuh rahmat dan ampunan, bulan di mana amal pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat diiringkan dengan salam selalu kita curahkan kepada baginda kita, Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini sedikit akan saya sampaikan mengenai keutamaan sholat tarawih pada bulan Ramadan. Pada dasarnya saat malam bulan Ramadan kita semua mengerjakan yang namanya sholat tarawih, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Namun sayang, sungguh sayang, orang-orang hanya bersemangat mengerjakan sholat tarawih pada minggu pertama bulan Ramadan saja. Sedangkan minggu kedua, ketiga, hingga minggu terakhir bulan Ramadan, para jamaah sholat tarawih semakin hari semakin berturun. Pada awalnya masjid-masjid penuh dan padat dengan para jamaah sholat tarawih, seiring berlalunya bulan Ramadan semakin sedikit pula para jamaah sholat tarawih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang berbahagia, redaksi hadis ini menggunakan kata-kata man qoma Ramadan, tidak menggunakan istilah man sholat tarawih. Tidak secara khusus menyebutkan barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih, karena memang pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dikenal dengan istilah sholat tarawih, tetapi dikenal dengan istilah qiyamul Ramadan atau qiyamul lail. Makanya redaksi hadis ini menggunakan kata man qoma Ramadan. Dan para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan man qoma Ramadan di sini adalah sholat tarawih. Kenapa dinamakan sholat tarawih? Karena di dalam kitab karangan Ibnu Hajar Al-Haytami yang berjudul Tuhfatul Muhtaj, di sana dituliskan sumiyat tarawih li'annahum lituli qiyamihim kanu yastarihuna ba'da kulli taslimatain. Dinamakan sholat tarawih karena mereka beristirahat setiap 2 kali salam akibat lamanya mereka berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang berbahagia, keutamaan daripada sholat tarawih, keutamaan daripada qiyamul lail pada bulan Ramadan adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni segala dosanya yang telah lalu. Sebagai manusia, kita pastinya pernah berbuat dosa dan pernah melakukan maksiat. Selama hidung kita masih bernafas, selama kita masih menghirup oksigen, tidak menutup kemungkinan untuk kita melakukan maksiat. Tidak ada gading tanpa retak, tidak ada jalan tanpa lubang, tidak ada tawa tanpa tangis, dan tidak ada manusia tanpa dosa. Maka sudah sepantasnya kita berupaya bagaimana caranya agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beruntungnya kita semua, karena kita berada pada bulan Ramadan, bulan di mana setiap malamnya kita mengerjakan sholat tarawih. Semoga dengan fadilah sholat tarawih ini, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Adapun dalam hadis lain mengatakan, barang siapa sholat malam bulan Ramadan dengan iman dan penuh harap akan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampunilah dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, keutamaan daripada sholat tarawih yang termaktub, yang tertulis, yang tertuang di dalam hadis sahih adalah pengampunan dosa masa lalu. Pengampunan adalah sebuah istilah yang amat sangat melekat terhadap bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan disebut juga bulan maghfirah, bulan pengampunan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla ayyughfaralah." Celakalah bagi orang yang bertemu bulan Ramadan namun keluar daripadanya tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan bulan Ramadan telah pergi meninggalkan kita, tetapi kita keluar daripadanya tanpa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dosa-dosa kita masih banyak, maka kita bukan lagi orang yang merugi tetapi orang yang celaka. Maka, marilah pada kesempatan bulan Ramadan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita berharap, kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita keluar daripada bulan Ramadan ini dengan keadaan yang fitri, dengan keadaan yang suci. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kafaitu kalami fi hadhil fursah wa idza wajadtum khotoyatin atlubul afwa minkum syukran ala husni ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.